Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat selalu ya. Ibu doakan kalian tetap semangat belajar dari rumahnya. Oke, tidak banyak bicara lagi. Ibu langsung masuk ke materi berikutnya adalah tentang ukuran pemusatan data median. Oke anak-anak, pada hari ini kita akan belajar bagaimana cara mendeskripsikan tentang modus data tunggal. Yang kedua, bagaimana cara mendeskripsikan tentang modus data kelompok. Yang ketiga, menggunakan konsep modus dalam penyelesaian masalah. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang modus data tunggal. Apa itu modus? Modus adalah data dengan frekuensi yang terbanyak. Jadi kita bisa mengatakan modus dari data tersebut bisa kita lihat dari banyaknya data atau frekuensinya yang paling besar. Contoh, coba perhatikan dari data 2466798776686. Berapakah modusnya? Untuk menentukan modus, kita urutkan data terlebih dahulu. Berarti kita urutkan dari yang kecil 2, 4, 6-nya kita jajar 6. Karena di situnya ada 6-nya 4 kali, saya tulis 6, 6, 6. 7 ada 3, 7, 7, 7. 8-nya ada 2, 8, 8. 9-nya ada 1. Setelah kita urutkan, kita dapatkan sebagai berikut. Oh, nilai 2 sebanyak 1 data. Nilai 2 hanya ada 1. Nilai 4 juga 1. Nilai 6 ada 4. Nilai 7 ada 3. Nilai 8 ada 2 dan nilai 9 ada 1. Maka modus data tersebut adalah 6 karena nilai 6 frekuensinya paling besar, yaitu 4. Lainnya kan hanya 1, 2, dan 3. Bisa diterima ya? Oke, selanjutnya contoh yang kedua, masih dalam data tunggal. Dari data 24667987, berapakah modusnya? Kita urutkan terlebih dahulu menjadi 2, 4, 6-nya ada 2 kali, 6, 6, 7-nya 2 kali, 7, 7, 8, 9. Setelah kita urutkan, kita dapatkan sebagai berikut. Oh, nilai 2-nya hanya ada 1. Nilai 4-nya hanya ada 1. Nilai 6-nya ada 2. Nilai 7-nya ada 2. Nilai 8-nya 1. 9-nya 1. Maka modus data tersebut adalah 6 dan 7. Karena nilai 6 dan 7 memiliki frekuensi yang sama besar, yaitu 2. Sedangkan nilai 2, 4, 8, 9 frekuensinya lebih kecil, yaitu 1. Kasus ini disebut dengan bimodus karena memiliki 2 modus. Oke, selanjutnya contoh yang ketiga. Dari data 464677, berapa modusnya? Kita urutkan terlebih dulu datanya. Kita dapatkan 446677. Setelah kita urutkan, kita dapatkan, oh nilai 4 sebanyak 2. Nilai 6-nya sebanyak 2. Nilai 7-nya sebanyak 2. Maka modus data tersebut adalah tidak ada, karena nilai 4, 6, dan 7 memiliki frekuensi yang sama besar. Tidak ada nilai yang frekuensinya lebih kecil, berarti nilainya sama, 2 semua. Hanya 2 semua, tidak ada pembandingnya. Maka di sini dikatakan tidak memiliki modus. Oke, berikutnya adalah modus data kelompok. Modus data kelompok adalah datanya sering muncul adalah untuk data berkelompok, modusnya dihitung sebagai berikut. MO sama dengan LMO ditambah D1 per D1 plus D2 dikalikan C. LMO itu tepi bawah kelas modus. Ingat ya, LMO tepi bawah kelas modus. Mencari tepi bawah pada pertemuan sebelumnya adalah batas bawah dikurangi 0,5. D1, selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. C adalah interval. Paham ya? Selanjutnya, contoh tentang modus data kelompok. Nilai matematika 40 siswa disajikan dalam tabel berikut. Modus dari data pada tabel berikut adalah, dari tabel distribusi frekuensi dapat kita lihat kalau kelas dengan frekuensi terbesarnya adalah kelas keempat, yaitu kelas dengan nilai 71-80. Ibu harap kalian masih ingat ya kenapa kok itu masuk kelas keempat.
Apa itu kelas, kalian masih ingat? Maka untuk menentukan modus, kita cari terlebih dahulu hal-hal berikut. Yang pertama kita cari dulu LMO. LMO adalah batas tepi bawah kelas modus. Karena di sini kelas modusnya kelas keempat, nilainya 71 sampai 80, maka LMO-nya sama dengan 71 kurangi 0,5. Kenapa kok 71, Bu? Kok nggak 80? Karena 71 itu batas bawah, 80 adalah batas atas. Ingat ya, Nak? Nilai yang lebih kecil dari suatu kelas itu disebut batas bawah. Nilai yang lebih besar adalah disebut batas atas. D1 adalah selisih frekuensi kelas 1 dengan kelas sebelumnya. Karena kelas modusnya ada di kelas keempat, maka D1-nya adalah selisih dari kelas keempat dengan kelas ketiga. Sebelumnya kelas keempat adalah kelas ketiga, maka D1-nya adalah 13 dikurangi 10 atasnya. D2, selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Karena modusnya di kelas keempat, maka kelas sesudahnya adalah kelas kelima. Maka D2-nya adalah 13 dikurangi 6 sama dengan 7. C itu interval. Intervalnya sama dengan 10. Kita lihat ya, interval itu adalah selisih dari batas bawah tiap kelas. Berarti di sini 10 itu saya dapatkan dari 51 dikurangi 40. Boleh. 51 kurangi 41 boleh. 61 kurangi 51 boleh. 71 kurangi 61 boleh. 81 kurangi 71 boleh. 91. Seperti itu caranya ya. Maka kita masukkan ke rumus modus adalah LMO ditambah D1 plus D2 kali C. LMO-nya tadi ketemu 70,5, D1-nya 3 per 3 plus 7 kali 10. Maka 3 tambah 7 kan 10. 10 sama 10 bisa kita hilangkan, berarti yang tersisa hanya 3. Maka MO-nya adalah 75 tambah 3 sama dengan 73,5. Sehingga nilai modusnya sama dengan 73,5. Bisa diterima ya, anak-anak? Oke, seperti biasa, setelah kalian menyaksikan tayangan saya, tugas kalian berikutnya adalah meresume slide saya. Jika sudah ditulis di buku, dikirim di link seperti di bawah ini. Oke, yang paling terakhir adalah Ibu ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyaksikan slide saya. Sehat selalu buat kalian, tetap semangat belajar di rumahnya. Dan terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.